Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Fa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi summa kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh jajaran pengurus Muhammadiyah, wabil khusus ketua dewan pengurus, ketua dewan pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, kemudian DPM, PDM, pengurus daerah Kota Pontianak, kemudian pengurus Aisyah yang bisa hadir pada pagi hari ini, pengurus masjid, ketua dewan pengurus masjid Al-Furqan Muhammadiyah Kota Pontianak, serta para hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah, khusus sahabat kita yaitu Bapak Gunawan yang telah mempercayakan kepada kami untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi di pembukaan telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa ada peristiwa yang sangat penting bagi kita dari sebetulnya sejak tahun 2022 ya. Tapi kemudian itu terkuak lebar ke publik itu di sekitaran tahun 2025 bulan April, tepatnya bulan puasa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Yaitu ada klaim dari seorang tokoh yang mengatakan bahwa dirinya adalah mursyid atau pembimbing kerohanian dari Tarekat Al-Mu'min. Beliau mengklaim bahwa dirinya adalah seorang Al-Mahdi yang dijanjikan, Al-Mahdi Al-Muntazar. Bukan hanya itu saja, hadirin rahmati Allah, klaim berikutnya adalah beliau mengatakan mendapat wahyu atau kalam dari Allah Subhanahu wa taala yang jumlah ayatnya sebanyak 419 ayat. Nanti akan saya ungkapkan fakta-fakta ya. Hingga akhirnya keluarlah Fatwa MUI nomor 1 tahun 2025 di bulan Juli ya, 29 Juli tahun 2025, yang mengatakan bahwa Tarekat Al-Mu'min itu sesat dan menyesatkan. Sebelum saya mengupas masalah Tarekat Al-Mu'min ini, saya ingin flashback ke belakang. Karena hari ini yang mengundang kita adalah Muhammadiyah ya. Terus terang saya sangat respect dengan Muhammadiyah. Walaupun saya tidak menjadi orang Muhammadiyah ya. Saya juga bukan orang NU gitu. Saya netral gitu. Karena netral inilah saya bisa memberikan penilaian.
Saya respect karena Muhammadiyah ini visi misi awalnya sejak November 1912 kalau tidak salah, yaitu memiliki visi bahwa Muhammadiyah itu ingin menjadikan umat Islam di Indonesia memiliki akidah yang benar, akhlak yang baik atau berakhlakul karimah dan berkemajuan. Ini adalah sebuah visi yang luar biasa menurut saya. Pertama adalah akidah yang benar. Akidah yang benar ini terkadang kita menyalahartikan karena begitu banyak ke umat Islam yang mengklaim akidahnya benar. Termasuk ini pengamal tarekat ini ya. Akidahnya benar katanya, tapi standar kebenarannya itu tidak jelas. Saya yakin Muhammadiyah juga adalah salah satu penegak ajaran Islam akidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Islam-Islam lain yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa pondasi pada akidah yang paling jelas itu di surah Al-Ikhlas. Ya kan? Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Esanya bukan awal dari sederet bilangan dan bukan bagian daripada bilangan, atau tidak bisa dibagi menjadi bilangan-bilangan atau pecahan-pecahan. Itu adalah keesaan Allah. Dia ada wujud dan keberadaannya tidak bisa disamakan dan diserupakan dengan apapun. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Surah Al-Ikhlas sudah jelas itu. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat bergantung dari segala sesuatu. Kalau Allah Maha Esa, maka tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Kalau tempat bergantung segala sesuatu, berarti Allah itu tidak memiliki tempat, tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada makhluknya, tidak memerlukan tempat, ruang, dan waktu. Karena pertanyaan di mana Allah itu saja, pertanyaannya keliru. Karena kata di mana itu berlaku untuk makhluk yang terikat oleh ruang dan waktu. Allahus Somad, ini ada kaitannya nanti dengan materi ini ya. Yang mursyidnya mengklaim bahwa Allah itu punya tempat bernama Hajirah Al-Quds. Jadi kita bisa menemui Allah di sana, di Hajirah Al-Quds di langit ketujuh. Tapi para ulama kalau kita baca dari kitab-kitab tauhid yang telah mahsur, yang bisa kita kenal, bahwa Allah tidak memerlukan tempat, ruang, dan waktu. Di Al-Quran dijelaskan Allah Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah beristawa di aras. Para mufassir menjelaskan yang dimaksud beristawa bukan memiliki tempat, bukan duduk seperti manusia duduk, tetapi itu adalah simbol pengaturan dan kemahakuasaannya. Nah, ini kita harus sepakati. Ketika kita membayangkan Allah ada di 8 arah mata angin misalnya, maka itu pasti bukan Allah. Atau kita mengatakan Allah itu ada di Baitullah Ka'bah, karena rumah Allah katanya. Nah, mohon maaf ada aliran yang begitu ya. Katanya Allah itu di Ka'bah, karena itu kalau kita sholat, kita bayangkan dulu Ka'bah itu. Kita betul-betul Allah Akbar sampai nampak Ka'bah, karena di sana itu ada tanda Allah katanya. Tanda keberadaan Allah. Ya. Ini berbahaya Bapak Ibu, hadirin rahmati Allah. Kalau kita ingin agama Islam yang benar, maka akidah kita luruskan dulu. Kalau akidah kita sudah benar, insya Allah yang lainnya mengikuti. Seperti tadi, akhlakul karimah. Terkait akhlakul karimah ini saya pernah diklaim, bahkan ditulis di media. Lebih dari 3 media yang mengatakan, itu si Sumin itu tidak beradab, tidak berakhlak. Masa itu gurunya itu dilaporkannya ke MUI, katanya kan. Dan saya dulu ini mantan pengikut ini. Maka saya sebagai peneliti
partisipan observer ya. Partisipan observer itu pelaku sekaligus peneliti. Itu lebih bagus gitu ya. Jadi saya menghayati sekali. Kalau Bapak-bapak tidak pernah tersesat, saya sudah 2 kali Pak tersesat Pak. Yang pertama saya dulu mantan Katolik. Saya masuk Islam tahun 99 kelas 2 SMA. Sama, saya mencari kebenaran. Akidah Islam, akidah yang benar itu seperti apa sih? Dengan melalui penelitian-penelitian. Dan alhamdulillah ternyata saya tersesat lagi kedua kalinya. Yaitu di tarekat ini. Tapi saya tidak kapok Pak. Saya mungkin inilah perjalanan setiap orang itu beda-beda ya dalam mencari kebenaran. Kita tidak perlu risau dengan berapa kali kita jatuh, tapi kita harus bangkit dari kejatuhan itu. Itu yang paling penting. Bagaimana cara kita bangkit dan menyadarkan orang-orang supaya tidak terjatuh ke lubang yang sama. Ini visi dan misi saya sekarang. Jadi saya melakukan penelitian demi penelitian, dan yang kedua ini memang seru karena ancamannya cukup besar ya. Diancam dibunuh, diancam dipenggal, macam-macam lah ya. Ya itu risiko bagi saya. Ya tidak apa-apa. Itu kan hanya apa ya, kalau dibanding perjuangan Rasulullah dulu itu tidak ada apa-apanya. Dan alhamdulillah ketika kita memperjuangkan akidah ini banyak orang yang peduli, yang membantu kita, termasuk Pak Muhammad Abdul yang hadir nih, Ayah Abdul juga sangat besar kontribusinya untuk mengawal akidah ini. Beliau dari Muhammadiyah Kota Pontianak juga, ya. Karena orang yang berada di institusi beliau juga banyak yang terlibat di situ ya, di Polnet maksudnya. Nah, maka beliau juga sangat care untuk memperjuangkan akidah, dan memperjuangkan akidah itu adalah hak dan kewajiban setiap muslim. Bukan hanya ulama, bukan hanya ustadz, bukan kiai, ya, tapi kita semua itu harus peduli. Ketika saya melapor waktu itu, saya diprotes. Si Sumin tuh kan mengkaji sendiri, ya, dia bukan ulama. Betul, saya bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Tapi untuk mengatakan benar dan salah itu tidak harus ustadz dan kiai, karena kita itu mukalaf. Kalau sudah akil balik kan mukalaf ya, mukalaf. Artinya kalau kita sudah mukalaf, kita harus tahu ini Allahnya Maha Esa seperti apa keesaannya, ya kan? Apalagi orang yang mukalaf itu setidaknya toharoh tahu, ya kan? Sahadatnya benar, rukun salatnya benar, ya kan? Baca Qurannya bisa. Itu orang mukalaf itu harus tahu. Kalau tidak tahu Tuhannya yang mana, oh Tuhannya itu 3 tapi satu tapi 3, nah, ya kan? Tidak bisa begitu. Itu sama. Di dalam ajaran ini begitu Pak. Tuhannya yang di langit ketujuh tadi itu, yang di Hajirah Al-Quds itu, tajalli ke masjid, di dinding masjid. Siapa yang menyentuhnya, dia itu sama dengan menyentuh Allah. Bahkan tajalli kepada gurunya. Tajalli itu apa ya? Manifestasi. Istilah lainnya menjelma. Wah, saya jadi teringat masa lalu saya kalau Tuhan menjelma Pak. Karena masa lalu saya itu mengkaji masalah itu. Ada di kitabnya itu ya, saya tidak perlu sebutkan. Tapi intinya menjelma. Nah, pikir saya, wah ini kok mirip-mirip dengan ajaran yang dulu pernah saya yakini nih. Makanya saya tidak bisa tersesat lagi 2 kali ini, 3 kali ini. Cukup 2 kali saja gitu ya. Nah, jadi Allah tidak beranak dan diperanakkan tadi terkait dengan surah apa? Surah Al-Ikhlas tadi ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak menjelma, tidak menyerupa dengan apapun. Ya, dia laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau Sayyidina Ali ditanya, "Ya Ali, di mana Allah?" Ali mengatakan, Allah itu dekat tapi tidak bersentuh, jauh tapi tidak berjarak. Dia meliputi segala sesuatu tapi tidak diliputi segala sesuatu. Ketika kita mengatakan Allah ini di sana, kata di sana itu menunjukkan tempat, maka itu pasti bukan Allah.
Nah, seperti klaim ini, nur Allah tuh masuk ke dalam dada saya dari sana, warnanya hitam. Ketika berwarna pasti bukan Allah, karena menyerupai makhluknya. Nah, ini akidah kita harus sudah langsung connect nih. Connectnya kita dengan persoalan akidah itu seperti ahli tajwid. Gimana ahli tajwid? Kalau orang salah baca, oh salah itu. Harusnya itu idgham biguna. Oh itu idgham bilaguna. Oh itu apa namanya? eh, itu hukum nun mati ikhfa sabawi misalnya. Dia langsung oh izhar itu. Kenapa didengungkan ya izhar misalnya. Langsung seperti itu connect oh itu salah. Langsung di hati kita tuh terasa. Udah menyatu. Itu muslim. Kalau oh, iya ya gitu. Jangan iya kan. Ya. Sama saja kita dihadapkan sekarang ada agama yang apa ada orang yang menyamakan semua agama. Agama tuh sama semuanya. Kalau agama sama semuanya itu sama saja kita menyamakan semua yang berwarna kuning itu emas. Ya kan tidak semua yang kuning itu emas kan. Nah, bahaya kalau kita semua yang kuning itu emas. Dan kalau agama itu sama, ngapain pemerintah memberikan repot-repot membuat izin pendirian tempat ibadah kan? Dan satu saja bikin agama tempat ibadah semua agama gitu kan. Agama itu beda, tapi sama-sama mengajarkan kebaikan. Dalam konteks normatif kebaikan kita sepakat bahwa agama itu mengajarkan orang untuk menjadi orang yang beretika, beradab, kan orang bernorma sosial, kemasyarakatan. Tapi jangan kita mengatakan pasti benar, sama benarnya, itu keliru. Baik hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke materi ini yang udah saya siapkan ini ya. Ini presentasi dulu di Basul Masail Nahdlatul Ulama karena saya diundang waktu itu ya, dibahas di Basul Masail. Dibahas diperdebatkan oleh para ahli agama dari berbagai pesantren, ada yang dari Peloso, ada dari Sidogiri, ada dari mana-mana. Walaupun jemaah yang dari Tarekat Al-Mu'min ini sekitar 5.000 ya, mengatakan ini tidak benar, ulamanya salah, pokoknya salah semua itu. Ya, apalagi saya yang mualaf ya, mantan kafir gitu kan. Oh, salah semua saya, tidak beradab, tidak berakhlak, ya kan, suul adab, durhaka, apalagi memfitnah semuanya. Gitu. Makanya jangan bicara adab, jangan bicara akhlakul karimah kalau akidahnya tidak benar. Karena akhlakul karimah, kemudian adab, kemudian apa perilaku itu lahir daripada sebuah akidah yang benar. Oke, baik. Saya meneliti setidaknya dari 5 kitab, tapi yang saya tampilkan di sini ada 4 kitab dan 1 screenshot percakapan WhatsApp ya. Ada namanya Risalah Kalam. Ini sudah ditarik oleh MUI dan terakhir sudah ditarik oleh Polda ya atas laporan Pak Muhammad Abduh. Ya, Abduh itu menindaklanjuti fatwa MUI dengan melaporkan ke Polda karena penistaan agama itu melanggar pasal 156A KUHP yang lama dan pasal 300 KUHP yang baru. Kemudian PPKNS nomor 1 tahun 65. Ya. Jadi di situ ada pasalnya kalau di KUHP yang lama itu ancamannya 5 tahun penjara. Ya kan? Kalau yang baru sekarang 3 tahun penjara. Tetapi ini masih dalam proses ini. Mudah-mudahan ada kejelasan dari Polda Kalbar ya, karena ini sangat meresahkan. Jangan Ahok saja ditangkap Pak, mentang-mentang dia berbeda kan, lalu langsung ditangkap itu. Padahal Ahok kan tidak ada mengulangi. Katanya sekarang orang menistakan agama itu bisa dipenjarakan kalau dia mengulangi perbuatannya. Tapi Ahok kan tidak mengulangi perbuatannya, langsung dipenjara. Siapa lagi itu? Banyak yang dipenjara. Kecuali Lia Eden memang mengulangi perbuatannya. Ahmad Musadik itu mengulangi perbuatannya. Tapi yang kasus lain, ya jurisprudensinya itu banyak sudah diselesaikan ya. Ada yang penjara 2 tahun gitu ya. Karena apalagi hal yang lebih berat daripada akidah ini. Ya, akidah ini nomor 1 bagi umat Islam. Maka kita kawal bersama nih laporan Pak Muhammad Abduh agar beliau ini bukan hanya di fatwa sesat,
Kalau hanya dipatwa sesat Pak, seperti rokok Pak. Dipatwa haram kan oleh MUI, bahkan Muhammadiyah mengharamkan. Dan saya sendiri juga tidak merokok gitu ya. Tapi masih banyak yang merokok. Ya kan? Masih banyak yang merokok. Ah, itu kan fatwa MUI katanya kan. Ya, tidak ada konsekuensi hukumnya. Sementara ini penistaan agama itu adalah delik umum. Delik umum itu tanpa dilaporkan pun seharusnya pihak kepolisian menangkap pelakunya. Jika sudah ada bukti yang sah dan meyakinkan, sudah legal formal bahwa ini melanggar apa akidah umat Islam. Buktinya ini ada 5 kitab, setidaknya 4 yang saya tampilkan di sini. Ada yang bilang, Sumin tuh menafsirkan sendiri. Mana ada guru kami mengklaim Al-Mahdi, ini buktinya Pak. Dia disalah kalam pasal ayat 198. Sesungguhnya gurumu Al-Mahdi adalah kekasihku. Oh, di sini. Ada lagi. Ya kan? Ini di buku Proses Kerohanian Al-Mahdi, halaman 18, menyebut nama. Namanya Pak Mes ya, kita tidak boleh sebut namanya. Pak Mes itu adalah Al-Mahdi, disebutkan itu. Siapa bilang tidak ada disebutkan? Guru murid-muridnya itu selalu mengatakan bahwa Sumin itu tidak benar katanya kan. Nah, ini buktinya Pak, saya tidak mau memfitnah orang Pak. Ya dari dibayar orang 1 triliun pun saya tidak mau memfitnah orang Pak. Walaupun saya miskin gitu ya. Tapi karena ini adalah akidah kita harus tegakkan, kita harus sampaikan. Ada yang bilang ini aib Pak, tak usah dibuka. Itu orang yang ngomong kayak gitu Bahlul itu. Luar biasa Bahlul. Dibilang aib akidah itu. Terus kami di media sosial dikatakan membicarakan orang ini berulang-ulang menyebut namanya, memposting di media sosial itu menggibah dia bilang. Betulkah Pak menggibah? Kalau menggibah, Musailamah Al-Kadzab itu sampai sekarang kita sebut Al-Kadzab kan Pak? Musailamah tahu yang menjadi nabi palsu di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia membuat kitab juga itu. Ya, kitab tentang kodok, apa itu? Nah, sekarang masih disebut Al-Kadzab, artinya pembohong. Musailamah Al-Kadzab. Apakah kita menyebut nama Musailamah kita menggunjing? Tidak. Tujuannya apa? Untuk mencegah kita daripada pendangkalan akidah, perusakan akidah. Karena itu Bapak Ibu, saya yakin orang Muhammadiyah ini aman dari masalah akidah. Karena salah satu misi daripada Muhammadiyah adalah memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Saya dukung, walaupun saya bukan Muhammadiyah. Ya, saya dukung 100%. Ini sarangnya tahayul Pak. Saya ini pernah diajaknya perang melawan anak buah Dajjal katanya. Di malam tahun baru tahun 2025 itu, 2024 juga, 2025 juga. Itu kita perang tuh pakai tenaga dalam, apa katanya Dajjal, iblis dan Dajjal itu menyebarkan virusnya dari matahari. Jadi kita ini harus ditangkal umat Islam di Kalbar dan di dunia ini melalui si Al-Mahdi itu di markasnya Farid Haji Muhsin. Ditangkal ya. Orang meledakkan mercon itu di malam tahun baru kami perang lawan anak buah Dajjal. Ini tahayul Pak, khurafat ini. Tidak ada buktinya. Saya sambil ketawa-ketawa karena saya hanya menghormati sebetulnya. Waktu itu saya belum keluar, tapi di 2022 bulan September saya yang pertama kali protes. Waktu dia mengumumkan saya udah resmi Al-Mahdi katanya. Saya masih di Jogja itu waktu kuliah S3 ya. Jadi saya udah resmi Al-Mahdi. Langsung saya protes, guru nih Mahdi atau Al-Mahdi? Al-Mahdi yang dijanjikan itu guru. Iya, yang dijanjikan itu. Kalau Mahdi kan artinya pembimbing ya. Bisa Ustadz, Kiai itu Mahdi. Kita mungkin membimbing anak-anak, kita disebut Mahdi. Tapi kalau Al-Mahdi itu ada alif lamnya, maka itu isimnya ma'rifah, bukan nakiro. Kalau Mahdi siapa saja boleh jadi Mahdi. Tapi kalau alif lam, Al-Mahdi, maka itu spesial, khusus. Bahwa dia itu Al-Muntazor yang ditunggu itu. Dari mana buktinya? Saya waktu si Pak Mes ini diwawancarai MUI, ya saya kan Mahdi katanya, orang yang memberi bimbingan, bukan Al-Mahdi. Itu mau dikibulinya MUI, padahal MUI saya udah kirimin buku itu. Nih Pak MUI katanya. Sekitar 4 bulan MUI mengkajinya. Alhamdulillah MUI tidak terpengaruh.
Dan di situ disebutkan dalam salawatnya, salawat Al-Mahdi. Dia buat salawat Pak, namanya salawat Al-Mahdi. Bunyinya gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala Sayyidina Imamiz Zaman Al-Mahdi Habibillah. Al-Mahdi di situ, pakai alif lam. Ya kan? Nah, maka dia telah mengklaim dirinya Al-Mahdi. Kita tahu Al-Mahdi itu nanti ingatkan Pak kalau habis waktunya. Kita tahu Al-Mahdi itu nanti datangnya, bukan sekarang. Dan dia harus keturunan Rasulullah. Kata Rasulullah SAW di hadis Muslim itu, Al-Mahdi itu min juriyati Fatimah. Dia tuh dari golonganku, dari keturunan Fatimah. Beliau ini memang namanya Muhammad, ya kan? Walaupun nama itu sebenarnya ditambahkan baru. Saya tahu ada riwayatnya, karena saksinya di Sikawang saya kenal betul banyak. Namanya hanya P saja dulu aja, ya kan? Jadi nama bapaknya bukan Abdullah, kan? Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi itu ya. Ini tidak. Dan hanya di kubur raya. Setahu saya Al-Mahdi itu seluruh dunia kekuasaannya. Dan dia tidak mengakui dirinya sebagai Al-Mahdi. Kalau dia aku Al-Mahdi, ada kitabnya lagi ditulis, pasti bukan Al-Mahdi. Ya kan? Dan Al-Mahdi tidak dapat wahyu Bapak Ibu. Yang ini ada wahyunya Pak. Namanya Risalah Kalam, 419 ayat lagi. Ketika ditanya, kalam itu bukan wahyu, katanya kan. Kalam itu bukan wahyu, kalam itu hanya ilham. Kalau ilham kan semut mendapat ilham. Fir'aun, istrinya Fir'aun, Aisyah itu dapat ilham juga. Ya kan, bahkan orang non-muslim pun bisa dapat ilham. Kata dia kan. Kalau logikanya seperti itu betul. Tapi faktanya bahwa kalam itu membacanya mendapatkan satu huruf itu mendapatkan pahala 10. Kemudian menyentuhnya harus berwudu. Sama dengan Al-Quran. Kalau begitu itu bukan ilham. Itu adalah wahyu baru. Seperti apa? Seperti Ahmadiyah dengan kitab Tazkirahnya. Itu sama Pak. Saya sudah bandingkan kitab Tazkirah dengan ini. Makanya saya berani melapor, saya istigharah melapor untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama jamaahnya supaya ini tidak diikuti karena ini sesat menyesatkan. Sebelum keluar fatwa MUI saya sudah yakin ini sesat. Makanya saya memutuskan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari ajaran itu. Ya, terus terang Bapak Ibu, tidak semua tarekat itu menyimpang. Istilah saja namanya tarekat ya, torik atau turuk itu artinya jalan mendekatkan diri kepada Allah. Nama istilah lainnya tazkiyatun nafs. Ketika itu masih lurus, ya membersihkan hati, memperbaiki akhlak, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca la ilaha illallah itu betul, ya kan? Tetapi ketika udah dikaitkan dengan Tuhan punya tempat, dia penjelmaan Tuhan, ya kan dia menyentuh Tuhan, menyentuh dirinya sama menyentuh Tuhan, itu udah sesat, menyimpang. Nah, karena itu hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita harus sama-sama waspada. Di Kalbar ini banyak Pak. Makanya Pak Ayah Abdul ini punya harapan bahwa pihak kepolisian itu segera menangkap pelakunya ini. Supaya apa? Tidak ada lagi Pak Mes yang lainnya. Tidak ada lagi torekat-torekat lainnya yang mencoba bermain-main api untuk kepentingannya, lalu membuat ajaran kultus seperti film Walid di Malaysia. Itu luar biasa Pak. Itu nikah batin apa juga ada di sini. Sama persis 99% itu dengan film Walid Pak. Saya heran juga kemunculan film Walid itu hampir bersamaan. Baik, kemudian dia mengatakan bahwa dia itu utusan Allah. Itu ada di Risalah Kalam nomor 11 dan ayat 269 Pak. Kemudian kufur jika tidak meyakini Pak Mes itu sebagai Al-Mahdi. Kufur dia bilang. Bayangkan kita yang di luarnya ini kufur. Dia bilang nih, saya saksi hidupnya. Hanya ada 2 barisan kebenaran atau Islam di dunia ini saat ini dia bilang, yaitu barisan Al-Mahdi dan barisan Dajjal. Bapak Ibu yang di sini ikut barisan Al-Mahdi apa barisan Dajjal? Ya kan?
Karena Bapak Ibu tidak jadi muridnya, maka Bapak Ibu juga dikatakan dia barisan Dajjal, Pak. Ini Pak buktinya, Pak. Ya, apalagi saya ketika melapor itu dibuat pengumuman, bahkan dia bilang kalam dari Allah bahwa si Sumin itu anak buah Dajjal. Kalian harus blokir WA-nya, kalian blokir media sosialnya. Di hari pertama ada orang yang add saya kan di Facebook. Saya tambahkan, saya konfirmasi. Kok bisa? Bisa. Biasanya kan tidak bisa. Kenapa? Teman saya itu 5.000. Ternyata yang memblokir saya di hari pertama 600. Yang jamaah itu 600 memblokir saya. Jadi teman saya dari jamaahnya banyak, Pak. Karena gelar saya Abuya, Pak. Bukan Abuaya ya. Abuya. Ya. Di sana tuh Abuya. Jadi dicium-cium bolak-balik tangan saya di sana, Pak. Padahal itu saya jijik kayak gitu, Pak. Saya enggak suka, terus terang. Jadi saya keluar itu diisukan lagi. Si Sumin itu mau mengejar jabatan mursyid katanya. Makanya dia keluar. Diisukan lagi seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Saya jabatan yang ada gajinya saja nolak, Pak. Itu amanah. Ya di kampus itu ditawari juga. Tapi alhamdulillah masih saya tolak. Apalagi itu enggak ada gajinya, honornya. Kok saya merebutkan itu sampai melapor ke MUI ya kan? Itu alasan yang tidak benar. Jadi mereka mencari alibi-alibi. Kemudian dia mengatakan dia ini dibimbing oleh malaikat Jibril dari kecil ya. Ini ya Al-Mahdi ini dibimbing oleh malaikat Jibril. Bahkan dia diberikan ilmu, Pak. Ajian ajian macam-macam ajian, Pak. Ayah Abdul nih hafal nih ajian ini. Ada ajian singkir sengkolo, ajian sapu angin, apalagi Pak, banyak sekali karena beliau membaca habis bukunya. Saya kasihkan juga sama beliau. Anehnya Al-Mahdi itu punya ajian. Mungkin nanti pikirnya Al-Mahdi itu perang pakai tenaga dalam kali Pak. Padahal yang ajian-ajian itu kan semua dongeng di novel. Ada lagi Pak, dia bilang ini bahwa Sun Gokong itu udah jadi muridnya. Iya, saya Sun Gokong itu hanya di film fiksi, tidak ada kenyataannya. Itu novel itu, diangkat dari novel. Kok dia bisa membohongi murid-muridnya ini? Dan murid-murid ini ngangguk-ngangguk hebatnya guru kita, Sun Gokongnya jadi muridnya. Ada Pak itu Pak, bukan bohong itu. Sun Gokong udah jadi muridnya. Bayangkan itu, jangan-jangan gurunya Patkai kali ini. Ya. Oke, kemudian ini dia bilang mendapat kalam dari Allah. Ini udah ada tadi ya, kalam tadi itu wahyu yang disamarkan namanya. Ya. Oke, kemudian dia bilang kalam Allah itu terhubung ke Masjid Al-Mu'min di Parit Haji Muksin. Bukan Parit Haji Muksin, tapi Parit Haji Muksin. Jadi saya masih ingat di tahun 2022 pas malam 27 Ramadan dia bilang ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kalian itu harus menyentuh dinding masjid karena Allah tuh terjali di dinding masjid itu. Saya si bodoh nih bertanya, guru saya bilang, di Al-Qur'an itu kan Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk menunjukkan wajahnya karena Bani Israel kan tidak percaya. Terus Gunung Tursina itu hancur karena Allah mentazalikan nurnya saja ke gunung itu hancur. Lalu dia menjawab, begini Sumin, waktu itu di Masjid Al-Mu'min ini tidak hancur karena apa? Karena pada waktu dia tajali kalamnya, turun kalamnya di masjid ini, jatnya itu ditariknya. Ketika jatnya menyatu di masjid ini, kalamnya ditariknya. Saya berpikir, karena saya pernah belajar akidah Pak, ya kan? Bahwa di dalam akidah zat kalam itu tidak berpisah dengan zat. Karena kalam itu sifat berkata-kata dari Allah. Kalau kita pernah belajar sifat 20, sifat berkata-kata dari Allah. Bahwa Allah itu berkalam. Salah satu kalamnya ada Al-Qur'an Qadim. Dan tidak berpisah dari zatnya. Ketika kita mengatakan kalam berpisah dari zat, maka kita sudah rusak akidah kita. Silakan baca akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, ada kitabnya I'tiqad Akidah Ahlus Sunnah, karangan Sirajuddin Abbas, seorang kiai dari Aceh yang begitu dari Sumatera Barat yang begitu populer di dunia, bukan hanya di Aceh tapi juga di Mesir dan lain sebagainya. Hati-hati akidah ini
tipis sekali. Tapi kita bisa rusak ibadah kita. Pada waktu saya melapor itu, murid-muridnya kekeh nih. Guru kami sholat 5 waktunya bagus. Dia juga sekarang sholat malam. Zikirnya masih la ilaha illallah. Tidak ada dia ngajak kami nyembah batu katanya. Aduh, saya bilang rusak nih. Jadi ternyata kita harus bisa membedakan Pak, mana akidah, mana syariat Pak. Kalau enggak kita masih bisa terjebak. Akidah itu etikat atau keyakinan dalam hati kita terkait Allah. Dia tidak nampak, tetapi di dalam jiwa kita. Saya berikan analogi. Kalau orang non-muslim, misalnya pendeta datang ke masjid, rajin nyumbang masjid pas bulan puasa, mungkin si acong lah gitu ya. Kemudian dia nyumbang macam-macam, nyumbang Al-Quran. Kadang saking rajinnya dia juga ikut puasa, ikut sholat. Apakah sah ibadahnya Pak? Tidak sah. Kenapa? Akidahnya tidak benar, tidak sama dengan kita. Jadi jangan dilihat yang nyata ini, akidahnya benar dulu. Kalau akidahnya tidak benar, maka akhlakul karimahnya, kemudian kebaikan-kebaikannya itu tidak dinilai oleh Allah. Tapi kita menilai itu baik. Tapi bagi Allah, nilainya adalah kebenaran akidahnya. Dipersembahkan untuk siapa, dialamatkan untuk siapa ibadah itu. Kalau udah salah, Tuhannya salah. Seperti kita ngirim surat ke Presiden Prabowo, tapi kita kirim ke Amerika, salah kan? Tujuannya sama-sama ngirim ke Presiden, tapi keliru. Begitu hadirin. Kemudian bukti-bukti lainnya bahwa Pak Mes ini zat Allah disetrumkan, bahkan bisa dikirim lewat handphone. Bayangkan zat Allah Pak dikirim lewat handphone Pak. Ini Pak ada Pak, bisa dilihat Pak. Dapat disetrumkan ke orang. Misal saya ingin dia nih bapaknya jadi soleh, saya setrumkan zat Allah gini. Lalu dia bergegar-gegar gini kan. Nah ini bahaya Pak kalau kita biarkan. Ini udah kerusakan akidah yang sangat parah kalau dibiarkan. Karena itu kita harus berjuang sampai jangan ada lagi kerusakan-kerusakan seperti ini. Kemudian menikahkan jamaahnya nih Pak dengan penghuni gunung. Katanya penghuni gunung Nun, yaitu di Gunung Nun tuh dibilang gunung yang ada di Kayong Utara, ya, Gunung Palung. Saya pernah ke sana Pak. Dia bilang pemimpinnya itu Siti Fatimah di sana. Siti Fatimah itu dia bilang saat ini belum dinaikkan ke langit ketujuh rohaninya karena tidak mengizinkan Ali poligami. Maka dia jadi pemimpin bidadari Gunung Nun. Dinikahkan Pak ini Pak, ya kan? Ada di buku Risalah Majid Al-Malik itu halaman 275. Kemudian dia bilang kapal Nabi Nuh itu terdampar di Gunung Piantus Sambas Pak. Bukan di Gunung Judi. Waktu dia ceramah, saya ini duduk di sebelah samping kiri masjid. Dia dengan PD-nya ceramah. Ternyata ya, perahu Nabi Nuh itu terdampar di Gunung Senuju Sambas. Yang selama ini itu salah itu informasi. Lalu guru mohon maaf saya bilang di Al-Quran surah Hud ayat 44 itu guru, perahu Nabi Nuh itu terdampar di Gunung Judi. Gunung Judi itu di selatan Armenia atau di timur laut Turki. Lalu gimana ceritanya guru kok bisa jadi lalu kok ada gitu kah Quran ayatnya? Ternyata dia tidak tahu ada ayat itu. Ya kan katanya ajaran tarekat ini tidak bertentang Al-Quran dan hadis. Kenapa ini udah jauh sekali, ya kan? Kemudian dia bilang virus Dajjal ini macam-macam. Ada yang para pejabat semua nih, ormas nih, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu terinfeksi virus Dajjal dia bilang. Ini buktinya Pak, ada Pak. Saya screenshot. File-filenya pun lengkap di saya, masih saya simpan. Dia bilang Al-Mahdi ini udah cerdasnya luar biasa. Sampai server Allah itu, server langit itu udah diinstal ke dia. Ini buktinya Pak. Ini ada nih buku. Server langit Pak diinstal ke dia Pak. Bayangkan Pak. Saya nih pernah jadi kepala IT Pak. Pegang 7 server di IAIN Pontianak. Semua data karyawan tuh saya tahu. Semua data pegawai itu. Data apa saja saya tahu. Tapi anehnya Pak Mes ini membedakan antara fi'il mudhari sama fi'il madi keliru. Buktinya dari mana? Waktu dia menjelaskan tentang ayat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian disamakannya dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Irji dengan yarju itu disamakannya. Padahal itu berbeda, Pak. Yarju itu rindu, irji itu pulang. Katanya udah diinstal server langit, kenapa salah ini? Ya kan? Saya yang mualaf ini mantan kafir saja tahu membedakannya gitu, Pak. Saya tidak ada apa-apanya. Saya kadang pakai AI. Tapi kalau Al-Mahdi pakai AI kan aneh, Pak. Ah, begitu. Ternyata dia buat sholawat itu pakai AI, Pak. Saya udah buktikan. Kemudian, ya. Kemudian para wali ini katanya, wali bukan wali kota ya. Wali Allah katanya kan. Kalau mau dilantik itu harus izin dia katanya. Ini ada bukunya, Pak, di buku Risalah Malik Al-Majid halaman 220. Kemudian ini ada struktur kerohaniannya dan lain sebagainya. Itulah bukti-buktinya, Pak, karena kita dibatasi waktu. Ya, jika ingin bertanya, insya Allah kita siap berdiskusi. Ini bukan fitnah karena saya sangat takut memfitnah orang, ya. Dan kami dengan Pak Abdul masih mengawal betul pelaporan ke Polda Kalbar. Mudah-mudahan Polda menangani. Kita tidak ingin menyakiti seseorang. Beliau juga Muslim, tapi kita ingin menyadarkannya agar kembali ke jalan Allah. Karena taubatnya, saya menganggap dia bertobat kalau dia kembali ke masa lalunya. Bagaimana? Beliau itu dulunya ahli pijat refleksi. Memang ceramah bisa. Kemudian dia lulusan SMA. Pernah ngajar di Usuluddin Singkawang sebagai guru fisika. Kalau dia kembali pijat refleksi, kemudian jadi guru fisika, saya anggap dia sudah bertobat. Tapi kalau dia masih melaksanakan kajian itu di masjid itu, saya anggap dia belum bertobat. Sekarang majelisnya aktif lagi, Pak. Namanya apa, majelis apa kemarin di Kota Singkawang. Pengajarnya masih sama, Pak. Walaupun dia udah bersumpah, wallahi, di depan Polda Kalbar, kami dengan Pak Abdul ini juga saksinya, bahwa dia tidak akan menyebarkan lagi ajarannya. Tapi itu murid-muridnya masih kekeh mengikut dia. Kenapa? Karena dia membuat pilihan waktu itu ketika fatwa MUI keluar di tanggal 29 Juli 2025, kalian yang mau keluar silakan, yang mau ikut saya sampai mati silakan. Seharusnya kan dibubarkan, tidak boleh lagi ikut saya. Saya akan kembali jadi pijat refleksi, kalian nggak usah ikut saya. Kan betul kayak gitu kalau dia tobat kan. Tapi dia masih mengajarkan itu tasawuf zikirnya. Bahkan di bulan puasa kemarin disuruh terus katanya. Terus berjalan. Terus berjalan tuh dalam istilah tarekat tuh terus berzikir, berjalan menuju Allah. Ikuti ajaran dia gitu maksudnya. Tapi dia tidak berani terang-terangan. Tapi kita berharap mudah-mudahan beliau ini bertobat. Karena bagaimanapun muslim, walaupun tersesat. Nah, itu harapan kita bersama. Dan yang paling penting jamaahnya semuanya kembali kepada jalan yang benar, ya jalan yang lurus, Islam yang hak sebelum mati. Sebelum matinya benar-benar akidahnya lurus. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.